wabarakatuh. Halo Sobat Fisika dimanapun berada, hari ini kita kembali melakukan pembelajaran dalam mata pelajaran fisika, tentunya dengan Mr. Kenzo. Sobat Fisika, materi yang akan kita bahas pada hari ini masih dalam ruang lingkup suhu dan kalor, melanjutkan materi suhu, submateri suhu dan kalor yang sebelumnya sudah kita bahas. Yang pertama kita bahas tentang suhu, kemudian kalor, kemudian pengaruh kalor, yaitu ada perubahan wujud, ada perubahan suhu dan pemuaian. Nah, Sobat Fisika yang mungkin belum sempat di pembelajaran sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu supaya nantinya di materi ini kalian mudah untuk memahaminya, karena ini adalah satu pokok materi. Oke, baik ya. Materi atau submateri yang kita bahas pada hari ini adalah adas Black. Nah, ini adalah hukum. Adas itu adalah hukum, Black itu adalah nama ilmuwan yang mengemukakannya. Nah, Black ini menemukan satu teori atau hukum di dalam menggabungkan atau mencampurkan dua zat atau lebih. Nah, ini saya ambil ya dengan analogi saja. Misalnya kita punya zat A dan B, dan kemudian kita campurkan atau kita gabung menghasilkan nanti zat yang baru, yaitu C. Jadi C ini adalah campurannya. Nah, kemudian jika misalnya suhu dari zat A ini adalah PA, sedangkan D-nya adalah TP, di mana suhu daripada zat A ini lebih besar atau lebih tinggi daripada suhu yang B, maka nantinya setelah kita campurkan, dalam pencampuran itu tentunya prosesnya ada proses pelepasan dan penyerapan kalor. Nah, kemudian nantinya kalau sudah terjadi keseimbangan, ya artinya tidak lagi terjadi perpindahan kalor atau tidak lagi terjadi penyerapan dan pelepasan kalor, maka nantinya suhu dari campuran itu akan menjadi sama atau tetap, di mana tadi kita sebut dengan TC, maka suhunya nantinya pasti dia besar dari suhu si B, berarti suhu yang rendah, kemudian lebih kecil dari suhu si A, berarti suhu yang tinggi. Nah, berapa nilai suhu campuran tersebut? Maka ini kata Black dapat kita cari pada saat timbang nanti, ya, maka akan sama nanti kalor ya yang diserap oleh zat A atau B, kemudian nanti sama dengan kalor yaitu yang dilepas. Nah, ini terjadi pada saat timbang, ya, artinya tidak lagi terjadi penyerapan dan pelepasan kalor, maka saat itu suhu keduanya akan menjadi tetap atau sama. Nah, kemudian tentunya kita pengen tahu juga yang mana nanti yang menyerap dan mana yang melepas. Maka nanti yang menyerap itu tentunya adalah suhu atau kalor yang rendah. Berarti di sini kalor itu identik dengan suhunya, berarti dimiliki oleh zat yang suhunya rendah antara A dengan B. Maka nantinya untuk yang melepas berarti adalah zat yang suhunya lebih tinggi. Kalau kita perhatikan tadi analogi tadi, maka yang memiliki suhu yang rendah berarti itu adalah zat B, maka nantinya yang menyerap itu adalah B. Kemudian yang melepas berarti adalah zat yang suhunya tinggi, berarti di sini adalah A. Oke. Nah, begitu kata Black ketika terjadi pencampuran atau penggabungan.
dari 2 jam atau lebih. Jadi akan terjadi nanti proses penyerapan dan pelepasan kalor. Kemudian nanti kalau sudah setimbang artinya berhenti, maka saat itu suhunya akan sama atau tetap. Dimana suhunya tadi berarti lebih besar dari suhu yang rendah dari kedua pencampuran itu dan lebih kecil dari suhu yang tinggi. Nah kemudian tadi ketika sudah setimbang, maka kalor yang diserap akan sama dengan kalor yang dilepas. Yang menyerap itu adalah yang suhunya rendah, atau tadi kalornya yang rendah itu nanti identik dengan suhu yang rendah. Sedangkan kalor yang melepas adalah zat yang punya kalor yang tinggi atau suhu yang tinggi. Nah begitu sobat fisika konsepnya dari Adams Black ini. Baik ya, supaya kita makin paham maka kita boleh lihat dulu soal latihan yang pertama. Di sini ada 100 ml air bersuhu 80 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 500 ml air bersuhu 20 derajat Celcius. Nah ini berarti kita gabungkan ya, sama-sama air. Cuma di sini bedanya adalah suhunya. Maka nanti suhu yang 80 ini kita katakan air panas. Sedangkan air yang bersuhu 20 kita katakan air dingin. Nah kemudian jika kalor jenis air itu 1 kalor per gram derajat Celcius dan pertukaran kalor hanya terjadi pada air panas dan air dingin, maka ditanya berapa suhu campuran dari kasus nomor 1. Nah ini sobat fisika boleh ya kita bantu dengan sebuah grafik untuk memudahkan kita memahaminya. Nah ini misalkan saja dulu adalah air dingin di mana suhunya tadi adalah 20. Kemudian kita campurkan nanti dengan air panas yang bersuhu 80. Nah kemudian misalkan ini adalah posisi atau letak campurannya, di mana nantinya tentunya untuk menuju campuran ini berarti menuju kesetimbangan, maka nanti air dingin adalah zat yang akan menyerap kalor, maka nantinya setelah dia menerima kalor atau menyerap kalor dari air panas, maka nanti suhunya akan naik. Kemudian ketika nanti air panas dia melepas kalor, tapi suhunya akan turun. Jadi air dingin dan air panas tadi menuju kesetimbangan mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi adalah perubahan suhu, di mana air dinginnya itu berarti suhunya naik, sedangkan air panas itu suhunya turun. Nah ditanya berapa ini suhu daripada pencampuran ini, maka tentunya langsung saja kita selesaikan pakai hukum Black tadi, bahwa saat setimbang maka kalor yang diserap akan sama dengan kalor yang dilepas ya. Oke, berarti kalor yang diserap ya, saya singkat saja dengan SRV, akan sama dengan kalor yang dilepas berarti LPS. Nah di sini tadi yang menyerap berarti yang mana sobat? Berarti yang suhunya rendah. Berarti yang suhunya rendah itu adalah yang air dingin ya. Berarti di sini yang menyerap itu adalah air dingin ya. Sedangkan yang melepas itu adalah air panas ya. Jadi ini yang menyerap itu air dingin, sedangkan yang melepas itu adalah air panas. Nah kemudian seterusnya tinggal kita jabarkan kalor ya yang diperlukan air dingin supaya suhunya naik tadi. Jadi karena tadi ini yang dialami adalah perubahan suhu, maka nanti kalornya adalah kalor perubahan suhu. Sebagaimana pada video sebelumnya kita sudah bahas, kalau kalor perubahan suhu maka formulanya adalah massa kemudian dikalikan dengan kalor jenis, di sini air ya, air kemudian dikali dengan kenaikan suhunya berarti delta T. Nah kemudian juga begitu, air panasnya juga tadi mengalami perubahan suhu, berarti rumusnya sama, berarti M kemudian dikali sama-sama air berarti air kali dengan delta T. Nah berarti di sini sobat, karena sama-sama air maka C nya akan sama, coret ya.
Nah, coret. Nah, kemudian kita tinggal masukin masanya. Nah, coba kita perhatikan tadi, yaitu kalau air panas ini yang diketahui 100 ml. Tentunya kita tahu kalau liter itu satuan daripada volume, ya. Nah, di sini kita butuh masanya. Nah, tentunya belum ada ya. Nah, belum ada. Nah, berarti kita cari dulu kalau begitu. Nah, di sini kita cari. Tentunya kita masih ingat ya, kalau mencari massa itu dulu ya kaitannya dengan volume atau massa jenis. Itu berarti sama dengan massa jenis air ya, kemudian dikali dengan volumenya. Gitu. Nah, berarti kita masukkan rho air tadi adalah ini ya. Oh, maaf, bukan ini kalau jenis ya. Di sini dia beda, ini massa jenis, ya, massa jenis. Tapi kalau massa jenis ini tentunya juga merupakan konstanta yang sudah kita ketahui bersama, itu nilainya adalah 1 ya, 1. Tadi kita masukkan berarti 1. Nah, kemudian volumenya tadi mililiter. Nah, tentunya kita tahu bahwa 1 mililiter itu sama dengan 1 cm kubik ya. Jadi mililiter ini sama dengan cm kubik. Nah, berarti ini sama dengan 100 ya. Nah, sama dengan 100. Berarti kalau gitu sama dengan 100 gram ya. Oke. Nah, ternyata setelah kita cari tadi ini massa air ya, dapat 100 gram, maka kita bisa juga mengatakan satu kesimpulan kalau untuk air, kalau diketahui volumenya ya, maka langsung itu juga adalah nilai massanya. Ini kita buktikan ya. Tapi khusus untuk air ya, untuk air kenapa? Karena dia punya rho 1. Tapi untuk zat yang lain kita tidak bisa lakukan. Ini khusus untuk air, bahwa ketika volumenya diketahui maka nantinya massanya itu juga. Oke, berarti kalau gitu kita masukin, ini tadi adalah massa air dingin ya. Air dingin tadi berarti yang bersuhu 20, berarti massanya adalah 500. Berarti ini 500. Kemudian dikalikan dengan, nah coba kita lihat dulu kenaikan suhunya. Coba perhatikan, suhu awalnya 20, suhu akhirnya TC. Berarti kalau delta T ini yang besar dikurang kecil. Nah, kira-kira bagaimana TC dengan 20? Karena di atas dia TC-nya berarti besar DC. Maka kalau itu delta T-nya adalah TC. Kemudian dikurangi dengan 20. Nah, kemudian ini berarti massa air panas tadi adalah 100 ya, 100. Kemudian perubahan suhu air panas, coba kita perhatikan suhu awalnya 80, akhirnya TC. Berarti tadi delta T-nya adalah yang besar kurang kecil. Berarti besar 80, maka di sini delta T-nya adalah 80, kemudian dikurangi dengan TC. Nah, selanjutnya tinggal proses matematika. Kiri kanan boleh kita coret sama-sama dibagi 100 ya. Nah, kemudian kita kalikan ke dalam kurung, berarti di sini kita dapatkan 5 yaitu TC, kemudian dikurang 5 kali 20 berarti 100 sama dengan di sini berarti 80, kemudian dikurang dengan TC. Nah, kemudian TC-nya kita kumpulkan, pindah ke mana menjadi tambah ya, berarti menjadi 6 TC, kemudian sama dengan pindah ke mana menjadi positif, berarti 180. Maka kalau gitu nilai TC-nya atau suhu campurannya sama dengan 180 bagi 6, berarti sama dengan 30 derajat. Nah, begitu sobat fisika latihan untuk yang pertama. Nah, mudah kan? Nah, nanti kita lihat lagi yaitu soal latihan berikutnya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Kalian nanti boleh coba untuk soal yang kedua, yang tipenya sama tadi dengan soal latihan nomor 1.
Nah, kemudian kita akan lihat lagi dulu soal yang lainnya untuk menambah lagi pemahaman kita atau penguatan konsepnya. Nah, yang ketiga ini saya akan tampilkan dalam bentuk grafik. Di sini ada dua zat yang ingin kita campurkan, yaitu yang pertama itu adalah es bersuhu minus 20 derajat Celcius. Nanti kita campurkan dengan air yang bersuhu 60 derajat Celcius. Nah, kemudian nantinya mereka akan mengalami kesetimbangan, di mana posisi kesetimbangannya itu pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, kemudian nantinya tentunya si es ini karena suhunya rendah, dia nanti sebagai jadi es ini karena tadi dia bersuhu rendah, maka nanti dia akan menyerap kalor dari air. Maka nantinya untuk menuju posisi campuran, maka dia mengalami perubahan di dalam kalor yang diserapnya dari air. Nah, yang pertama tentunya perubahan yang dialaminya, suhunya akan berubah dulu dari minus 20 ke 0. Nah, kemudian selanjutnya itu baru ketika suhunya 0, dia akan mengalami perubahan wujud, berarti es menjadi air. Nah, kemudian untuk air sendiri, karena dia melepas kalor, maka perubahan yang dialaminya hanya satu, suhunya turun, yaitu dari 60 nanti ke 0. Nah, begitu gambaran kira-kira nantinya ketika sudah setimbang. Jadi perubahan atau proses yang dialami oleh es dan air masing-masing seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, berapakah perbandingan M1 banding M2? M1 itu adalah masanya es, M2 itu masanya air. Nah, ini akan kita jawab pakai ajas Black, bahwa kata Black ketika terjadi keseimbangan nantinya, berarti ketika di sini berarti tidak ada lagi proses penyerapan dan penangkapan kalor, maka saat itu nantinya kalor yang diserap itu nanti akan sama dengan kalor yang dilepas. Nah, kemudian selanjutnya tadi yang menyerap kalor berarti yang suhunya rendah. Berarti di sini yang suhunya rendah itu adalah es. Berarti ini menyerap, berarti ini adalah melepas airnya. Oke, nah kemudian baru kita jabarkan seperti grafik tadi, esnya mengalami dua kali perubahan. Yang pertama dari sini kemari perubahan suhu, maka rumusnya adalah M. M-nya tadi adalah M1 ya. Kemudian CS, berarti kalor jenis es. Kemudian dikali dengan kenaikan suhunya delta T, ditambah kalor dari sini kemari tadi merupakan perubahan wujud. Berarti rumusnya tentunya sobat masih ingat, berarti M dikali kalor lebur S. Kemudian untuk nanti kalor lepas itu tadi terjadi pada air, maka nantinya ini dia mengalami perubahan suhu, berarti rumusnya adalah M2 kali C air, kemudian kali dengan delta T. Nah, sekarang kita masukkan nilainya, berarti M1 tadi tetap, kemudian kalor jenis S. Sobat fisika masih ingat kalor jenis S itu ini juga merupakan konstanta yang mana nanti kalau soal tidak disebutkan kita juga harus hafalkan juga. Ini adalah setengah ya. Jadi kalor jenis S itu adalah setengah, kemudian kalor per gram yaitu derajat Celcius. Nah, berarti kita masukkan CS-nya adalah setengah, kemudian delta T-nya berarti tadi berubah dari minus 20 ke 0. Berarti tadi adalah yang besar kurang kecil, berarti 0 dikurang minus 20. Berarti tentunya adalah
20. Ditambahkan dengan ini tadi masih ini punya S ya, berarti kita gunakan M1 ini, berarti M1 ini tadi masih punya S, berarti M1. Nah kemudian selanjutnya color label S ini ada, nilainya adalah 80. Nah kemudian sama dengan untuk airnya tadi adalah M2, C air berarti 1. Kemudian delta T nya berarti adalah 60 kurang 0, berarti 60. Nah kemudian selanjutnya ini bisa kita coret ya sobat, berarti 20 bagi 2 berarti 10. Berarti di sini 10 yaitu M1 ditambah dengan 80 M1 kemudian sama dengan 60 M2. Ini karena sejenis kita jumlahin, berarti 90 M1 sama dengan 60 M2. Nah kemudian ini sama-sama nolnya kita coret dulu, kemudian sama-sama dibagi dengan 3, berarti ini 2 bagi 3 berarti 3. Maka kalau begitu sobat, maka M1 dibanding dengan M2 berarti sama dengan 2 dibanding 3. Nah itu untuk soal yang ketiga. Nah sekarang kalian nanti boleh berlatih dengan tipe soal seperti nomor 3 ini, yaitu nomor 4, es bermassa 120 gram bersuhu minus 20 Celcius dimasukkan ke dalam air 180 gram derajat X Celcius ya. Jadi bersuhu X derajat Celcius dalam sebuah bejana agar semua nanti esnya mencair dan mereka mengalami kesetimbangan pada suhu 0. Pada suhu 0 ya. Ini pada suhu 0 derajat Celcius, tentukan nilai X ini berapa. Oke sobat fisika, itu barangkali pembelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya. Jangan lupa untuk terus tetap mengulanginya, kemudian berlatih juga dengan soal-soal yang sesuai dengan materi kita ini. Oke, terima kasih atas partisipasinya yang sudah ikut dalam video pembelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga kalian semakin bertambah ilmunya. Jangan lupa sobat fisika untuk subscribe, like, share, dan komen. Saya Mr. Kenju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.